Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafa Khoifisa, perwakilan dari kelompok 2, akan melakukan podcast mewawancarai kelompok kita mengenai lampu belajar. Saya perwakilan dari kelompok 3, Amira Gunawan dan teman saya Gila Eka Putri akan menjawab podcast dari kelompok 2. Pertama-tama tentang proses pembuatan. Apa yang menginspirasi kalian untuk membuat alat ini? Yang menginspirasi kita untuk membuat lampu belajar ini itu banyak, karena dia alasan saat mau belajar itu malas karena pencahayaannya kurang. Jadi tujuan dari produk kita ini buat menambah semangat atau pencahayaan itu. Berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk mengembangkan alat ini dari konsep hingga produk akhir? Sekitar 3 atau 2 minggu. Di minggu pertama kita merencanakan yang akan kita buat dalam proyek kali ini. Di minggu kedua kita mulai membeli bahan dan alat yang dibutuhkan. Dan di minggu ketiga kita mulai membuat dan merancang alat sampai. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama proses pembuatan? Kayak kurang berdiri kokoh, iya. Jadi kayak kita tambahin alas yang berat untuk berdiri tegak itu. Di bagian tulang yang kurang kokoh. Apakah ada bagian dari proses pembuatan yang paling kalian nikmati? Yaitu mengecat ya sebenarnya. Ya, sama kayak menghiasi kap lampunya. Apa bahan-bahan utama yang kalian gunakan untuk membuat alat ini? Yang pertama ada lampu, ada kap kertas, selang, kawat, kabel, dan fitting lampu. Apakah ada teknologi khusus yang Anda terapkan dalam pembuatan alat ini? Sepertinya tidak, karena kita membuat lampu belajar ini dari standar umum, jadi yang sudah ada. Apakah kalian membuat prototipe sebelum membuat produk akhir? Tidak. Langsung ke pembuatan. Bagaimana kalian menguji alat ini untuk memastikan kualitas dan keamanan? Yaitu dengan menghidupkan lampu belajar minimal 3 jam sesuai dengan jam belajar pengguna. Itu bisa hidup sampai selesai mati. Sekarang pertanyaan tentang fungsi dan kegunaan. Apa fungsi utama dari alat ini? Untuk menerangi saat belajar jika cahaya di ruangan tersebut kurang Dan bisa juga digunakan yang lain sesuai kebutuhan pengguna. Untuk siapa alat ini dirancang? pengguna Sesuai kebutuhan aja. seorang pelajar Kalau nggak butuh ya nggak usah, nggak apa-apa. Bagaimana alat ini dapat memudahkan atau meningkatkan kehidupan pengguna? mohon diulang. Bagaimana alat ini dapat memudahkan atau meningkatkan kehidupan pengguna? Ya, dari penerangan cahaya dari lampunya itu kita bisa fokus atau jelas dari objek yang kita lihat. Apa masalah yang alat ini coba selesaikan? Ya agar terang di saat belajar. Coba. Apa masalah yang alat ini coba selesaikan? Ya, yang tadi banyaknya anak itu yang malas belajar karena cahayanya kurang. Jadi kayak buat nambah penerangan dulu. Bagaimana alat ini berbeda dengan produk sejenis yang sudah
tidak menggunakan alat bulan-bulan itu karena kita menggunakan semua punya kita dari standar umum yang ada di toko-toko lain. Bedanya kita cuma pakai bekas, karena bekas. Kita punya pertanyaan proses desain. Bagaimana kalian mendesain alat ini? Bagaimana kita mendesain alat ini? Dan kreatifnya ya mendapat inspirasi dari internet juga, dari pendapat teman-teman juga, kita menggunakan cat akrilik dan kawat biru. Apakah ada prinsip desain tertentu yang Anda ikuti? Tidak. Apakah ada aspek estetika yang kalian pertimbangkan dalam desain alat ini? Ada di bagian tengah dulu ya. Terus di bagian tengah kita menggunakan selang bening agar kabel dan kawat ini tampak dari luar. Bagaimana Anda memastikan bahwa alat ini ergonomis dan nyaman digunakan? Ya, dari bahan bekas yang berbeda tempat itu sama dari nyaman kita kunci keamanannya itu yang tadi bisa berdiri dari lebih derajat itu mati apa tidak sama kokoh atau tidak, kayak tadi kayak agak condong gitu atau dari. Apakah kalian melibatkan pengguna dalam proses desain? Ya tentu tidak, karena yang bikin ide, yang punya ide itu kita. Pertanyaan tentang masa depan. Apa rencana kalian untuk mengembangkan alat ini lebih lanjut? Rencananya yaitu bikin alatnya itu yang lebih otomatis sama lebih bagus, karena juga kita banyak aktivitas dan ini juga hanya tugas, jadi kita menggunakan semampunya, tapi kita juga ingin lebih meluaskan alat ini. Apakah kalian berencana untuk memproduksi alat ini secara massal? Selanjutnya tidak, karena waktu populasi kita padat. Bagaimana kalian melihat masa depan dari alat ini? Bagaimana kalian melihat masa depan dari alat ini? Dari alat ini kita bisa lihat nantinya itu banyak barang bekas yang menjadi barang yang lebih bermanfaat. Seperti lampu belajar yang kita buat. Apa dampak yang ingin kalian lihat dari alat ini bagi masyarakat? Sesungguhnya semangat belajar karena juga menambah estetika dan cahaya yang kurang di ruangan tersebut. Jadi anak itu berpikir, oh ini bagus, bisa semangat. Pertanyaan, apa yang paling kalian banggakan dari alat ini? Karena kita menggunakan barang bekas, jadi praktis. Kita bangga juga bisa mengolah yang awalnya barang yang tidak berguna itu jadi bermanfaat. Apa pelajaran paling berharga yang kalian dapatkan dari proses pembuatan alat ini? Pelajarannya itu ya kita bisa merakit yang awalnya kita tidak tahu itu jadi tahu, sama barang bekas tadi yang bisa kita jadi barang yang bermanfaat. Apa saran Anda bagi orang lain yang ingin membuat alat ini? Sebaiknya meningkatkan lagi pembuatannya ya, Dan ditambah fitur-fitur unggulan ya, lebih otomatis, mudah digunakan sama ergonomis. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Ya, sama-sama. sekian wawancara dari saya untuk kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.